Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Dongeng Nusantara dimanapun saja Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita Si Jamin dan Si Johan bagian keempat. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Neng, 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 neng. 6 kali berturut-turut bunyi lonceng. Si Jamin terkejut, tadi sangkanya hari sudah siang. Dengan langkah panjang-panjang ia berjalan cepat-cepat melalui simpang kiri yang menuju ke pintu air. Di sana ia berdiri meminta-minta. Matahari sudah tinggi, tetapi si Yamin belum mendapat uang 50 sen. Dalam kantungnya baru ada seketip pemberian seorang perempuan tua. Tetapi apa yang hendak diperbuatnya dengan uang sebanyak itu? Sudah terang, uang seketip itu takkan menawarkan hati emak tirinya dan melepaskan dia dari sepak dan terjang. Si Yamin tahu benar uang sebegitu tak guna dibawanya pulang. Aduh, lapar sangat perutku, kata si Yamin sambil mengeluh. Ia pergi meninggalkan jalan besar dan menuju Wilhelmina Park. Ia telah bosan menunggu di tepi jalan besar itu. Tiada seorang jua mau memberi dia uang. Tambahan pula panas tiada terderita lagi, seperti membakar tengkuk dan kepalanya. Sebab itu ia pergi mencari tempat teduh dalam taman. Bangku-bangku besi tempat duduk hampir semua diduduki orang. Ada orang yang baru keluar kerja berhenti di situ menantikan tram. Ada pedagang-pedagang keliling yang berhenti sebentar akan melepaskan lelah. Ada orang-orang kulit putih sengaja duduk-duduk menghirup angin sejuk, masing-masing dengan ragamnya. Si Yamin berjalan terus melewati tempat yang sudah penuh itu. Ia malu duduk bersama dengan orang-orang yang berpakaian bagus-bagus dan bersih-bersih, sebab pakaiannya sendiri buruk, penuh tambalan dan tisikan. Kelihatannya sebagai anak yang tiada beribu dan berbapak. Padahal bapaknya masih hidup dan ibu tirinya Inem masih ada. Tetapi betapa perawatannya cukuplah terbukti dari pakaiannya yang compang-camping, mukanya yang pucat pasi sebab kurang makan, dan matanya yang merah sebab kurang tidur. Pendek kata, kedua anak itu, si Yamin dan si Johan, sangat melarat hidupnya. Bertes jualah yang mencelakakan mereka, membawa ke lembah kesusahan. Si Mina, ibu yang menyayangi mereka, telah menjadi korban yang mula-mula oleh si bapak yang sudah menjadi hamba minuman keras. Sekarang sudah bertambah pula orang yang akan menyiksa, yakni ibu tirinya, budak candu itu. Tetapi Allah yang Maha Kuasa selalu mendampingi orang baik-baik. Demikianlah si Yamin dan si Johan dalam hidup yang pahit itu. Mereka selalu dalam perlindungan Tuhan. Meskipun si Yamin seorang budak kecil, tetapi ia telah mengenal Tuhan berkat ajaran ibunya dahulu selagi hidup. Setiap malam jika ia hendak tidur, mendoalah ia dahulu, mudah-mudahan Allah melindungi dia dua beradik. Aduh, mak, tidak tertahan lapar dan haus, keluh si Yamin ketika ia duduk bersandar pada bangku yang masih kosong jauh di ujung jalan dalam taman yang bagus itu. Sedang ia duduk, lalulah seorang anak penjual nasi dengan lauknya dan bermacam-macam kue. Melihat makanan yang sedap-sedap itu, sangat ingin hati si Yamin hendak membeli. Pada perasaannya ia menjadi bertambah-tambah lapar dan perutnya makin nyaring berbunyi-bunyi. Tetapi ia berpikir, apa jadinya nanti kalau ia pulang dengan tangan hampa. Sebab itu ditahannyalah keinginan hatinya yang keras itu. Sesudah penjual makanan itu lewat, si Yamin berdiri pergi minum ke sumur bor dekat situ untuk memuaskan dahaganya. Sesudah ia minum, hilanglah dahaganya, tetapi laparnya tiada berkurang. Dengan sedih ia pergi duduk ke tepi sungai Ciliwung yang mengelilingi taman itu. Siapa yang bertamasya ke kota Jakarta tentu takkan lupa menyinggahi taman yang dilindungi pohon yang tinggi-tinggi dan rimbun daunnya itu. Udara di sana sejuk dan segar meski pada waktu hari panas sekalipun.
Udara segar itulah yang menarik hati orang yang berjalan kaki akan berhenti sebentar. Di tengah-tengah taman itu ada sebuah menara di atas tanah yang agak tinggi, dikelilingi dinding batu berlapis-lapis. Menara itu dihiasi sebuah jam besar. Pada sebelah muka dinding itu ada pintu gerbang yang bertulisan dilarang masuk. Pintu itu tak boleh dilalui sembarang orang. Rumah itu dinamai orang gedung tanah atau benteng. Dahulu di sana tersimpan alat-alat perang. Di hadapan benteng itu di tengah-tengah ada tugu besar. Di atasnya tampak patung peri bersayap terbuat dari tembaga bertuang. Tiap-tiap sisi tugu persegi itu ada tulisan peringatan, semuanya ditulis dengan huruf berukir, amat halus buatannya. Pada 4 kaki tugu itu ada patung singa, amat indah dipandang mata. Jalan-jalan yang bersilang-silang mengelilingi patung itu terpelihara baik. Begitu juga jalan yang terus ke belakang mengelilingi benteng dalam tanah. Amat senang perasaan melihat semua itu atau mendengar suara angin sepoi-sepoi lemah lembut dan daun-daunan bergeser, disertai suatu air mengalir mendambai tebing batu yang licin itu, kemudian gemuruh air yang mencucur di bawah jembatan besar. Di sebelah ilir jembatan yang dinamai orang jembatan pintu air itu, ada sebuah lubuk besar, air yang mengalir dengan deras dari bawah jembatan itu, berulang dalam lubuk itu 3-4 kali menaiki buihnya. Si Yamin duduk di tepi sungai itu, matanya memandang ke permukaan air yang mengalir dengan tak hentinya. Ia tak dapat beriang hati meskipun hari yang panas itu disejukkan daun-daun dari angin yang lemah lembut. Lapar perut dapat ditahannya, bukan sekali 2 kali ia berpuasa demikian, tetapi susah hatinya memikirkan uang yang 50 sen. Tiada hendak hilang dari kepalanya. Neng, neng, neng. Bunyi jam besar dalam mersu gedung tanah. Ah, sudah pukul 2, kata anak itu sambil mengeluh. Ia bangkit lalu berjalan menuju arah ke barat. Jalan yang lebar itu dilindungi pohon johar dan asam yang berjejer-jejer dan rindang daunnya. Jalan itu menuju ke pasar ikan. Pasar ikan, yakni pelabuhan Jakarta Lama, kerap kali si Yamin berjumpa orang pemurah hati yang suka memberi uang sedekah barang sekedarnya. Orang pelayaran yang mencari kehidupannya di laut, biasanya pengiba dan penyayang, lebih-lebih jika melihat orang miskin. Sepanjang kepercayaan mereka, siapa yang bakhil atau kikir kepada orang yang miskin, kurang selamat dalam pelayaran dan sedikit rezekinya. Jika mereka sedang makan di kedai nasi, tak segan-segan mereka mengajak makan orang yang belum dikenalnya. Baik orang itu berpakaian bagus sebagai orang kaya atau berbaju buruk-buruk seperti orang miskin. Selamanya mereka menunjukkan budi bahasa yang baik. Begitulah biasanya tabiat orang-orang pelaut, pengasih dan pemurah. Itulah yang diharap-harapkan si Yamin akan bertemu. Setiba si Yamin di pasar ikan, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Berlari-lari ia pergi berteduh ke rumah jaga di tepi jalan. Di sana didapatinya 3 orang berteduh sambil bercakap-cakap. Selama hujan itu ia mendengar segala percakapan orang itu. Mereka baru pulang dari Bangkahulu membawa rotan dan kayu. Semua perkataan mereka diperhatikan oleh si Yamin. Alangkah senangnya berlayar ke negeri-negeri lain. Banyak pemandangan yang ajaib-ajaib, pikir si Yamin dalam hatinya. Sambil memperhatikan muka orang yang berkata-kata itu, ia mendengar orang itu hendak mencari budak kecil untuk dipekerjaan di perahu mereka. Amatlah riang hati si Yamin mendengar perkataan orang itu, karena ia ingin sekali menjadi anak kapal. Ia lupa bahwa ia masih kecil, baru 9 tahun umurnya. Dengan suara gemetar ia berkata berdiri di hadapan orang itu. Kalau boleh, saya suka sekali ikut berlayar. Orang itu terkejut, lalu memandang kepada budak yang berdiri dengan hormatnya itu. Sungguhkah engkau mau? Tanya seorang di antara mereka dengan muka manis. Betul, Tuan. Memang sudah lama saya berniat hendak melihat negeri-negeri lain. Di sini tak ada seorang jua pun yang memelihara saya atau memberi saya makan. Karena itu saya hendak pergi dari sini.
Tidak ada orang yang memberi engkau makan? Orang tuamu tak ada lagi? Tanya orang itu pula sambil memperhatikan si Yamin. Ibu saya sudah meninggal, sekarang saya hidup dari meminta-minta. Bapakmu di mana? Tanya orang itu dengan suara lemah lembut, karena kasihan melihat anak kurus itu. Mukanya pucat karena rupanya ia tidak cukup makan, matanya kuyuk karena hatinya yang tulus itu penuh penderitaan. Mendengar orang itu menanyakan bapaknya, berubah sedikit air muka si Yamin karena tak tahu apa yang akan dikatakan. Berdusta mengatakan bapaknya telah meninggal, sekali-kali ia tidak mau, belum sekali juga mulutnya mengeluarkan perkataan yang tidak benar. Ia tak dapat berbohong. Ceritakan saja terus terang, engkau jangan malu-malu, kata orang itu pula. Mendengar perkataan yang ramah-ramah itu, hilanglah malu si Yamin. Diceritakannya keadaannya seberapa perlu, tetapi disembunyikannya juga bahwa ia meminta-minta itu adalah suruhan ibu tirinya. Setelah habis ia bercerita, kedua orang itu berunding. Sejurus lamanya, berkatalah seorang di antaranya sambil menepuk-nepuk bahu si Yamin. Saya suka sekali berkawan dengan engkau, karena engkau seorang anak yang lurus. Tetapi baiklah engkau pulang dahulu ke rumahmu. Kalau kehendakmu disetujui oleh bapamu, datanglah bersama-sama dengan dia kemari. Lalu orang itu menunjukkan kapalnya seraya berkata lagi, tetapi lekas engkau datang, karena 4-5 hari lagi hendak bertolak dari sini. Hujan lebat kini telah berkurang dan orang-orang kapal itu pun pergilah. Dengan hati riang si Yamin meninggalkan pula rumah jaga itu. Di kantung bajunya telah ada uang 35 sen setali diberi orang pelaut yang berjanji dengan dia itu, dan 10 sen yang diperolehnya tadi pagi. Di jembatan pasar ikan ia berhenti sambil melayangkan pandangannya ke utara, ke laut Jawa yang lebar itu. Airnya berombak beralun-alun ditiup angin darat yang mulai berhembus. Pulau-pulau yang bertaburan di muka teluk itu, dekat dan jauh, besar dan kecil, menyedihkan tetapi juga melipurkan hati si Yamin. Sedih hatinya karena sebentar lagi ia akan meninggalkan Jakarta, tanah tempat ia bermain-main bertahun-tahun. Terlipur hatinya bila ia memikirkan ia akan berlayar melihat tanah dan negeri-negeri asing, apalagi karena ia akan lepas daripada siksaan yang dideritanya siang malam. Matahari makin lama makin jauh bersembunyi ke sebelah barat. Makhluk di atas bumi pun sudah bercintakan hari malam. Burung-burung yang mencari mangsa di laut terbang pula mencari tempat bermalam. Perahu dan sampan nelayan yang datang dari laut, yang berlayar menuju daratan, kelihatan jauh berserak di muka air, seperti burung bersayap putih tampaknya. Si Yamin berdiri bertelakan menongkat dagu dengan kedua belah tangannya di bendul jembatan. Tidaklah ia sadar, hari sudah mulai gelap. Sebentar-sebentar mukanya berseri-seri dan ia pun tersenyum karena sukacita pikirannya hendak berlayar itu. Tetapi tak berapa lama mukanya muram kembali karena ia teringat adiknya si Johan yang disayanginya itu. Pada ketika itu seolah-olah terdengar olehnya suara adiknya itu berseru, "Sampai hati abang meninggalkanku dalam kesengsaraan ini." Maka teringat pula ia akan pesan ibunya, "Yamin, kalau ibu tiada lagi, peliharalah adikmu. Sekali-kali jangan engkau tinggalkan dia." Air matanya jatuh berlinang-linang sambil berkata, "Adikku Johan, sekali-kali abang tidak akan meninggalkan engkau." Ketika itu hari sudah gelap, lentera di tepi-tepi jalan sudah menyala. Si Yamin teringat akan pulang ke rumah, tetapi uangnya belum cukup 50 sen lagi karena perutnya amat lapar. Ia berjalan lambat-lambat menuju Mangga Besar. Di sana ia hendak meminta-minta pula kalau dapat mencukupkan uangnya menjadi 50 sen supaya boleh bisa pulang. Di depan gedung bioskop Mangga Besar ia berdiri meminta-minta sedekah kepada orang yang lalu lintas, tetapi beberapa lamanya ia meminta-minta itu. Ia tidak beroleh apa-apa. Orang tidak ramai karena malam itu amat dingin, angin bertiup tiada henti-hentinya.
bercampur dengan gerimis. Si Yamin menggigil pakaiannya yang tipis itu sudah mulai basah. Sebab itu, si Yamin pergi mencari tempat berlindung di bawah serambi sebuah rumah. Ia duduk bersandar ke dinding. Kedua belah tangannya disembunyikannya di bawah ketiak supaya jari tangannya yang dingin itu menjadi agak panas. Ia merasa amat lapar dan dahaga karena semenjak pagi tadi belum suatu apapun masuk perutnya selain dari air dingin. Tiba-tiba ada suara. "Siapa engkau?" tanya seorang sambil menghampiri dia dengan kasar. "Mengapa di sini? Pergi. Ayo lekas. Lekas bangsat." Dengan menundukkan kepala, si Yamin berjalan perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Memang patut orang berkata begitu, sebab pakaian si Yamin yang buruk dan koyak-koyak itu sudah sebagai dimamah anjing rupanya. Dan muka penuh dengan debu, tetapi orang yang mencintai sesama manusia tentu akan menaruh belas kasihan melihat si Yamin. Anak piatu itu pun tahu bahwa ia kotor, tetapi apalah dayanya. Sudah nasibnya serupa itu. Sebab itu ia tidak menjawab kata-kata orang yang mengusir itu, melainkan ia pergi saja mencari tempat yang lain. Di balik-balik tonggak serambi rumah, mudah-mudahan dibiarkan orang. Di sana tiada seorang pun melihat dia. Polisi tak ada yang lalu di situ. Ia duduk membungkuk menongkat dagu di atas lututnya. Tangannya ditaruhnya di atas paha dan dadanya. Dengan demikian dirinya terasa panas sedikit. Ia menangis tanpa bersuara. Air matanya yang bercucuran sebagai air menitik-nitik dan mengalir di pipinya yang kurus itu. Sebentar-sebentar jatuh ke lututnya. Anak yang miskin itu pun mengeluh, "Aduh, ibu, mengapa ibu tinggalkan kami? Bawalah kami bersama-sama. Tak tertahan azab dan siksa yang tiada berkeputusan ini." Meminta-minta sedekah kepada orang yang tak dikenal sekali-kali ia tiada suka. Amat malu ia mengerjakan pekerjaan itu. Tetapi apa boleh buat, ia dipaksa. Ia takkan boleh meninggalkan adiknya yang masih kecil itu. Bukankah kadang-kadang ia dapat membagi adiknya nasi dan obat lapar dari sedekah yang diperolehnya itu? Berdenging dalam telinganya perkataan ibu tirinya. 50 sen. Sekarang baru ada 25 sen karena yang seketip untuk pembeli apa-apa bagi adiknya. 25 sen lagi kemana hendak dicari? Hari sudah malam, jalan-jalan sudah sepi, lebih-lebih karena malam yang dingin itu. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.